Produser tercinta kita Perlita Desiani dipersilakan masuk. Lalu Direktur Utama Enteleki Media Indonesia Patricia Gunadi. Pemeran utama sebagai Salim Morgan Oi. Pemeran Tasya Zulfa Maharani. Tepuk tangan dong. Lalu berperan sebagai Harja kita sambut sama Gerald. Nah, ini dia yang cabut duluan tadi di film. Iya. Pulang duluan dia. Belum selesai mas tadi videonya. Pulang. Pemeran Arin Putih Syahrul. Lalu berperan sebagai Mehwa ada Brigita Cynthia. Pemeran Banu Alam Setiawan. Sebagai Koko Kelenteng Kocungcung Ferdi Sulaiman. Dan pemeran Wenling Bonita. Sekali lagi ini adalah para cast Dan kru dari film pernikahan Arma The Butterfly House. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Silakan Boleh duduk dulu. Kursi masih kurang, boleh. Kursinya kurang. Kurang satu boleh. kurang satu. Lesehan Jangan lesehan. Terlalu santai. Terlalu santai kalau lesehan, terlalu warung Sunda. Tapi sebelum kita kasih kesempatan ke teman-teman media buat nanya, kita akan ajak ngobrol dulu jajaran cast dan kru-nya. Iya. Kita mungkin akan tanya-tanya sedikit, mungkin teman-teman media juga nanti bisa menulis beritanya. Kita mulai dari sutradara nih, Om Paul Augusta. Yes. Film ini dari saya pribadi sih, menurut saya cukup relate lah. Cukup relate berdua gitu. Untuk kami yang keturunan Tionghoa. Benar, budaya Tionghoa. Betul, masih melihatlah hal-hal yang ada di film itu ada juga di rumah kami. Kecuali di rumah kami nggak ada gigi sih. Ada pengen sih ada, tapi terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya menyeimbangkan unsur dari horor dan budaya Tionghoa yang ada di film ini? Gitu. Iya, terlebih budayanya mungkin bukan budaya mainstream ya. Iya, Augusta ya. Cukup banyak yang nggak tahu mungkin. Sebenarnya terbantu sekali itu dengan dari awal skripnya ditulis dengan research yang lumayan dalam. Setelah itu juga ada researcher yang terlibat di film ini yang memberikan saya banyak materi, terus juga banyak buku-buku yang coba saya baca, terutama dari elemen-elemen visual seperti furniture, arsitektur, fashion, dan dari peranakan Cina, specifically di Indonesia, peranakan Tionghoa di Indonesia dan di Nusantara. Dari itu, terus dari sepanjang kita tetap memastikan bahwa elemen teror itu harus ada, terutama di penghujung film tuh harus puncak terornya harus ada. Benar. Tapi yang benar-benar kita pegang dari awal, jangan sampai kita menginjak kaki budaya yang sedang kita angkat gitu. Jadi kita dengan researcher kami yang membantu, terus mencoba mengulik banyak film-film juga, dan on set tuh benar-benar dipastikan oke, ini jumlah hijaunya tepat nggak, nilainya harus menyala atau mati di sini. Hal-hal seperti itu kita coba jaga sebisa mungkin. Budayanya dipertahankan seperti aslinya banget, tidak boleh ada kesalahan ya? Iya, selain dari konsultan yang dibawa film ini juga, kami juga konsul dengan penjaga kelenteng di Lasem, di sekitar situ. Dan mereka onset juga, apalagi untuk adegan-adegan yang ada seremoni-seremoni tertentu, mereka onset untuk menjaga ini supaya kita nggak salah. Tidak ada kesalahan. Iya, jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk sesetia terhadap budaya yang kita angkat. Keren sekali. Tepuk tangan untuk Mas Paul Augusta. Tapi sebelumnya kita sorry nih, masih kebawa emosi soalnya. Benar, deg-degan banget. Harusnya ada satu lagi yang kita panggil. Benar. Tepuk tangan untuk Jordi Pranama.
Nggak berani datang dia, takut kita hajar. Berani-beraninya mukul koko gua lu. Koko gua tuh dari belakang lagi ya. koko gua itu Morgan. Gila berani-beraninya. Gimana pakai sekop. Mas Jordi sehat? Rogi nggak berani jawab. Rogi ya Masih malu ya? Masih malu. Mas Jody lagi berhalangan hadir. Jadi kita ganti dengan ini apa sih papan tipis ini. Agak kurus ya Mas Jordi. Properti. Lanjut. Satu lagi untuk Om Paul Augusta. Ini kan secara budaya mungkin nggak cukup banyak orang yang tahu budaya Tionghoa. Bisa dibilang nggak mainstream lah ya. Benar. Dari Om Paul Augusta sendiri, kira-kira apa yang membuat Om yakin cerita ini bisa dinikmati oleh penonton luas gitu, penonton umum? Karena pada dasarnya banyak emosi-emosi basic, emosi-emosi mendalam yang dirasakan semua manusia yang terangkat di sini, yaitu kehilangan, penyesalan, cinta yang lepas dari tangan, hal-hal seperti itu, emosi-emosi dasar yang dirasakan. Kita pasti pernah mengalami kehilangan, mengalami penyesalan dan hal-hal seperti itu, dan menurut saya emosi dasar pengikat itu sih yang akan membuat ya mudah-mudahan orang bisa terserap ke dalam emosi film ini. Relate-nya ya, relate akan kehilangan. Ya, Cuma dibalut dengan unsur budaya Tionghoanya ini. dan a little bit of horror. Oke. A lot of horror at the end. Ya. Kalau soal kehilangan, teman saya kebetulan sangat relate karena pernah batal menikah, teman-teman. Karena calon istrinya selingkuh. Biarin saya bocor di sini aja. Nggak masalah publik ya. Biar semua pada tahu. Kita geser ke penulisnya mungkin. Mas Aryo Sasongko. Lu kan penulis juga, Win. Benar. Siapa tahu bisa belajar banyak dari Mas Aryo Sasongko nih. Benar. Boleh minta kontaknya langsung? Enggak, jangan terlalu pribadi urusannya. Oh ya udah nanti aja. Secara judul, kenapa akhirnya memilih judul Pernikahan Arwah The Butterfly House? Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua ya yang sudah menyempatkan hadir dan nonton filmnya bareng-bareng. Semoga bisa dinikmati nanti hasilnya. Ya, kalau judul itu memang pada awalnya The Butterfly House itu jadi working title kami sebetulnya. Oke. Jadi ada sesuatu memang di dalam film ini tentang kupu-kupu. Nah, terus kemudian dalam perkembangannya, singkat cerita, kita coba mencari judul yang semakin representatif lah sama genre cerita horor ini. Makanya akhirnya kita menggunakan Pernikahan Arwah karena ini salah satu unsur budaya yang cukup menjadi jiwa dari filmnya juga gitu, dengan tetap mempertahankan The Butterfly House-nya itu sendiri. Oh, Kira-kira gitu. Menarik. Dan secara riset mungkin tahap-tahap apa yang mungkin Mas Aryo lakukan gitu untuk supaya lebih solid secara ceritanya gitu. Secara budayanya Benar, sebenarnya secara karena budayanya. ya penulis naskah itu kan nyawanya film juga ya. Karena sebelum masuk produksi risetnya harus benar, naskahnya harus ditulis secara akurat sehingga bisa dengan mudah dieksekusi ketika syutingnya. berapa kali lah bolak-balik ke Ya, jadi sebetulnya gini, saya kan nulisnya berdua ya sama Aldo Swastia. Oke. Nah, Aldo ini memang juga itu sangat erat juga lah dengan budaya Tionghoa. Jadi banyak di tahap awal tuh banyak terbantu sama dia. Nah, kemudian ketika kami mengembangkan cerita ini, jelas tentu kita sebenarnya gini, dalam riset itu tidak hanya mengejar akurasi sebetulnya, tapi karena komitmen kami sebenarnya yang kami coba kejar juga adalah bagaimana budaya Tionghoa ini jangan sampai jadi sesuatu yang cuma tempelan, yang kayak cuma bumbu, tapi gimana culture itself itu bisa punya peran dalam ceritanya gitu. Nah, itu juga salah satunya misalnya yang tentang kupu-kupu misalnya. Kalau misalnya ada yang mengerti tentang simbol kupu-kupu dalam budaya Tionghoa itu ada makna lebih tuh dari ceritanya itu sendiri gitu. Jadi dan bentuk riset kami tidak hanya literatur tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwa juga
kita juga mengajak kolaborasi researcher yang memang memahami budaya Tionghoa gitu, dan banyak sekali memberikan masukan-masukan. Itu salah satunya yang real itu tadi Paul bilang tentang jumlah hionya itu akurat ya. Iya gitu. Jadi banyak sekali input dari researcher ke kita yang akhirnya membantu kami ketika menulis bisa menambah value nilai-nilai simbolik di dalam filmnya itu sendiri. Gitu. Oh, berarti ada nilai-nilai filosofinya juga yang diangkat. Saya aja nggak tahu tuh filosofi kupu-kupunya apa ya. Iya, kayaknya harus kita nonton ulang. Kurang paham kayak Tionghoa macam apa saya. Agak nggak paham nih, maaf ya. Lanjut, mungkin kita bergeser ke produser kita. Ini dipanggilnya Cici atau Mbak nih? Mbak Cici. Beda. Oh, kalau beda. Cimehong. Nah, bukan, beda. Tadi banting kaleng dulu di sini. Bukan. Kita manggilnya apa, Kak? Cece lah ya. Ini kan biar dia semua. Ya harusnya tadi Ko Paul juga kita manggil. Ya. Oke, boleh dari sini kita panggil Ko atau Cece semua. Cece. Anti gores iPhone. Bukan, beda. Untuk Cece Perlita Desiani sebagai produser. Kenapa memilih Lasem sebagai lokasi syuting? Teman-teman media, terima kasih banyak ya. Ini sebenarnya kesempatan besar untuk kita semua karena kita aja belum nonton filmnya dan teman-teman media adalah orang pertama yang menonton siang ini. Terima kasih. Menjawab pertanyaannya kenapa Lasem? Oke, sebenarnya Lasem itu pilihan kota yang tidak sulit untuk kita jangkau. Bukan kita jangkau, yang kita pilih gitu. Karena memang Lasem itu kota yang sampai hari ini masih mempertahankan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di sana sejak dulu gitu. Jadi kalau kita juga bisa melihat banyak juga kok turis-turis yang masih ke sana khusus emang ingin tahu apa sih dulu sejarahnya, kenapa sih Lasem ceritanya bisa kuat sampai hari ini, kenapa Lasem punya batik Lasem yang sangat terkenal gitu, karena memang semua yang ada di sana sangat cinta dengan sejarahnya, sangat mau mempertahankan sehingga bangunan-bangunan juga masih bagus, masih diperbaiki terus, dan kita mendapatkan kesempatan baik untuk bisa dapat lokasi rumah yang tadi udah kita lihat. Itu rumah yang itu Paul sekali melihat langsung jatuh cinta sih saat itu ya Paul gitu. Dan entah kenapa Lasem juga ngasih energi yang tepat untuk kita semua bisa syuting di sana gitu. Mungkin lebih ke kata otentik tadi. Betul. Itu ya, otentik yang tadi diucapkan di filmnya. Yes. Itu yang ingin dikejar di film ini. Betul. Juga. Kenapa tempatnya di Lasem? Nggak ada tempat lain yang paling tepat selain Lasem. Betul. Jadi jiwa-jiwa pemainnya juga ikut ke bawah. Iya. Karena suasananya mendukung. Bener dong. Bener. Gua aja penasaran nih. Sekarang kali ya? Jangan, belum selesai Mas. Oke deh. Ngobrol-ngobrol dulu. Kalau ini proses bekerja sama dengan Telemedia Indonesia nih gimana sih? Sulit nggak? Atau gue mah ikut aja dah, lu terserah lu gitu. Sebenarnya film ini Pernikahan Arwah The Butterfly House adalah proyek pertama kerjasama antara Entelekimedia Indonesia dengan Relate Films, dan kita bekerja sejak awal itu bersama-sama gitu, dari awal ide awal sampai akhir, gimana kita mengolah ceritanya, gimana kita memilih pemainnya, gimana kita memilih lokasi, juga kita semuanya banyak berdiskusi gitu, dan sebuah kolaborasi yang menurut kami sangat menyenangkan, sangat suportif, dan semoga terlihat juga di karyanya. Amin. Keren. Boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Boleh. Lihat oke karyanya. Oke. Kami relate. Asli horornya kenceng, deg-degannya kenceng. Jadi bukan yang horor nakut-nakutin, dibikin mikir ini suasana abis ini apa ya, abis ini apa gitu. Suasananya betul banget gitu.
Berikutnya mungkin kita tanya ke Direktur Utama Enteleki Media Indonesia, Patricia Gunadi. Ini mah udah pasti Cece ya. Nah, Patricia Gunadi, Cece banget. Cece banget Tuh, udah pasti. Tokonya diglodok. Enggak, belum tentu semuanya punya toko. Gua Tionghoa nggak punya toko. Oh iya. Ya itu pengakuan aja, saya nggak punya. Keluarga saya agak kurang dalam berbisnis. Pengen tahu nih, Cece Patricia, kenapa sih Enteleki Media Indonesia tertarik mendukung produksi film ini? Mungkin aku mau ngomong thank you dulu buat Boleh. semua media udah datang ke press screeningnya film perdananya Enteleki Media bareng sama Relate Films. Kalau misalnya kenapa kita mau mendukung film ini sih sebenarnya selain temanya, selain temanya yang bukan cuma tema sih, sebenarnya juga ceritanya yang bagus. Itu juga sebenarnya kepengen melihat film ini sebagai katalis di film-film horor Indonesia. Karena selain mengangkat budaya juga kayaknya ada a sense of elegant horror yang dibawa sama Pak Paul. Kalau bisa nontonnya itu kebetulan emang elegant banget ya, dari sinematografinya dan semua itu kita bisa lihat on screen. Kebetulan juga bukan cuma kami yang bisa melihat that elegance, sampai ke 7 negara juga sudah menanti film ini. Wih keren, 7 negara. And more to come. Oh, akan bertambah lagi. Semoga. Wis, Kita lagi amin. Pokoknya press screening di 7 negara itu kita siap. Saya pulang buat paspor dulu ya. Komornya juga siap. Jordi nggak usah jahat dia. Jordi jahat, nggak usah. Digebukin lagi ntar dari belakang. Tapi dari Cipatricia sendiri, apa harapan Cici terhadap dampak film ini bagi industri perfilman di Indonesia? Sebenarnya apa ya selain kita melihat ini sebagai semoga bisa menjadi katalis di film-film horor Indonesia, kita mungkin aku bisa ceritain dikit karena visi misinya Enteleki itu sebagai, karena kita IP management company ya, kita berharap membantu kreator-kreator dan IP creator semua untuk nggak takut lagi, mungkin karena film ini juga horor yang jarang dibawa nih sama horor-horor film Indonesia lainnya. Jadi lebih ke kita berharap IP creator semua jangan takut untuk mengeluarkan, be more confident buat bisa create yang something new, something different gitu di industri film Indonesia. Luar biasa. Keren, semoga beneran terjadi. Jadi makin banyak lah film-film yang bisa kita MC-nya. Weh, bukan ke arah sana mas, maksudnya nomor Cici itu nggak ke arah situ. Nggak ke arah situ. Ya kan tahu kita mah jago melihat peluang. Nah, tapi ini bukan pitching mas. Ini adalah MC. Oke, kita geser ke pemeran utama. Koko kita, Morgan Oey sebagai pemeran Salim. Gimana Ko Morgan mempersiapkan? Persiapannya untuk memerankan karakter Salim ini. Persiapannya. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di press screening Perdana Luar Butterfly House. Thank you so much for coming. Persiapan untuk Salim ya, untuk menjadi Salim ya, Salim. Ya maksudnya saya Salim. Saya Salim ke karakternya supaya minta izin. Betul. Ada connectingnya ya. Ada connectingnya. Jujur mau diambil dari kita. Benar, was Jadi nih. screening bareng ya. Boleh. Marketing lebih menjual lu sih. Kalau ada lu jualannya gampang. Ya balik lagi, cara untuk mengenal Salim ini memang senang banget ya. Maksudnya pertama kali saya bisa kerjasama sama Kak Paul di sini. It's been on my list, kayak salah satu sutradara yang pengen aku ajak kerjasama itu Kak Paul Agusta. Itu karena Kak Paul Agusta ini saya sudah tertarik dengan metode-metode apa nih. Saya penasaran metode-metode apa yang akan Kak Paul kasih kepada para aktornya gitu untuk mendalami peran gitu. Dan akhirnya kesampaian di sini kesempatan untuk menjadi Salim, dan saya banyak ngobrol sih sebenarnya sama Kak Paul gitu, karena ini adalah kerja kolaboratif gitu. Dan walaupun saya
keturunan dan saya pernah dengar tentang pernikahan arwah, tapi untuk work on internalnya Salim itu banyak ngobrol sih sama Kak Paul tentang metode-metode yang harus dipakai, tentang karakter background dan segala macam. Karena biasanya kalau misalnya kita di script kan karakter background itu kan tidak selalu secara gamblang ditulis kan gitu. Jadi biar Salimnya lebih banyak layernya, biar Salim juga punya karakter background, biar Salim juga punya punya tujuan dalam film ini, punya goals dalam film ini. Ya udah, saya banyak ngobrol sih, persiapannya sebenarnya ngobrol sama Kak Paul, sama teman-teman juga. Kita kolaborasi di sini, kita ada reading session, pastinya workshop, dan pastinya ada workshop fisik. Untuk Ya kan? Untuk kita waktu itu ada. Ya betul, harus dites kan. Jadi Kak Paul, jadi basically ini drama elegan, benar ada elegan, ada touch of horror, tapi di sini juga Kak Paul nggak mau kalau misalnya ada adegan-adegan yang membutuhkan fisik kita itu sembarangan gitu, atau misalnya kita nggak dikasih workshop. Tuh, jadi kita ada sling work, ada workshop sling work, ada workshop fighting gitu. Jadi semuanya tuh benar-benar well prepared, well prep, dan itu yang aku senang sih karena Kak Paul benar-benar mikirin nggak cuma filmnya ya, tapi mikirin keselamatan dan kesejahteraan cast and crew-nya itu. Keren. Biasa. Jadi sebenarnya well prepared. Well prepared, kelihatan sih dari actingnya tadi. Banyak main film lah. Iya, amin. Semoga pernikahan arwah bisa makin banyak lagi ya. Ada nanti pernikahan arwah 2. Nah, itu harusnya Kak Paul dan Kadus nih. Mungkin cepet aja kita geser ke pemeran Tasya nih, lawan mainnya. Maharani. Cece Zulfa. Gitu ya. Gak apa-apa, pengen tahu dong apa? Nanti Koko Paul. Iya, Koko Paul. Sorry kok. Aman kok. Saya juga sering dipanggil Bang, aman aja. Cece Tasya pengen tahu nih, apa sih yang membuat karakter Tasya tuh sangat menarik untuk diperankan? Oke, aku pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir ke sini. Kenapa karakter Tasya ini sangat menarik? Dari awal aku baca skrip, waktu itu masih casting juga, aku merasa karakter Tasya ini tuh punya layer yang banyak banget, dan ini salah satu challenge kalau aku bisa dapat karakter ini gitu. Dan juga goalsnya Tasya, apa hubungan relasi Tasya nggak cuma sama Salim ya, tapi sama teman-temannya, menurut aku sangat menarik. Apalagi dengan karakter Tasya ini aku bisa belajar budaya Tionghoa. Jadi kayak, wah ini sesuatu pengalaman yang baru buatku. Jadi itu yang sangat bikin menarik sih. Sama yang menariknya juga banyak workshop sling gitu-gitu kan, seperti yang ada nonton. Itu salah satu challenge terbesar. Kan soalnya jalan terbalik itu kan agak pusing ya. Itu beneran aku ya. Darah ngalir ke kepala. Bukan stuntman itu. Bukan stuntman, itu asli tuh. Terima kasih makanya untuk Kadus, Kak Paul, sama tim Mentoliki juga udah memberikan kita workshop sebelum sling terjadi. Oke. Tapi menarik banget, jadi cukup banyak tahu juga akhirnya tentang budaya-budaya Tionghoa yang ada di Indonesia akhirnya. Iya, jadi tahu ekonomi kokoh-kokoh zaman sekarang tuh gimana. Iya, betul. Ke situ arahnya. Apa-apa. Lanjut, Ben. Kita bergeser ke pemeran Meihwa, ada Brigita Cynthia. Halo Kak Gigi. Cici dong. Cici udah pasti. Nah, karakter Meihwa yang diperankan adalah sosok leluhur yang cukup berperan penting dalam alur cerita ini gitu. Gimana proses pendalaman karakternya, sejauh mana risetnya gitu, mungkin bisa diceritakan. Selamat sore teman-teman. Makasih dan selamat sudah menjadi orang-orang pertama yang nonton, bahkan kita juga belum nonton nih. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku yang pasti ngobrol banyak sama Kak Paul, dan sebenarnya memang dari naskah juga udah banyak dikasih tahu ya, khusus soal personalitinya dia, personalitinya memang seperti apa, terus layers yang dia punya seperti apa, suhu plus romantik apa dia, kayak gitu-gitu loh. Itu udah jelas banget di naskah, dan aku lebih banyak work on physicality-nya sama Kak Paul gitu, dan sempat ke Perpustakaan Nasional juga buat baca buku-buku yang zaman tahun itu tuh Indonesia lagi dalam kondisi seperti apa sih gitu.
lalu perempuan-perempuan Tionghoa dan perempuan-perempuan in general pada zaman itu seperti apa sih gitu. Udah gitu nyanyi juga udah gitu workshop nyanyinya juga ada, dikasih nyanyi lagu bahasa Mandarin yang menurut aku liriknya bagus banget, dan workshopnya juga sangat menyenangkan karena dibantu sama Mas Indra Perkasa dan juga istri untuk mendirect vokalku, karena di situ aku bisa menemukan soulnya Mehua dan juga suaranya Mehua gitu. Itu sih persiapannya. Kenapa hening ya? Sampai kagum kita maksudnya risetnya dalam sekali. Soalnya bukunya kalau misalnya beli di toko buku, toko buku nggak ada. Kalau misalnya di e-commerce nggak bisa nyampe sehari. Jadi mesti ke perpustakaan udah pasti ya. Dan pengalaman-pengalaman membawakan lagu Mandarin gitu, mungkin kan emang basicnya kita tahunya mungkin sebagian emang penyanyi dari Cikigi ini gitu, tapi terkhusus ini lagu Mandarin gitu kan, ada tantangan tersendiri kah mungkin? Ada mispronunciation aja sih, maksudnya pas lagi pertama-pertama nyanyiin tuh ada beberapa kata dari si bahasa Mandarinnya memang aku kurang fasih juga kan, bukan kurang fasih sama sekali nggak tahu, tapi dulu pernah belajar bahasa Mandarin, jadi masih ingat lah kecil-kecil gimana cara bacanya. Cuman ada beberapa yang mungkin belibet kayak gitu-gitu. Kesulitannya lebih ke situ sih. Tapi kesulitan yang paling challenging buat aku di lagu ini adalah mengungkapkan seberapa besar perasaannya Mehua di lagu itu. Gitu. Oke, itu masuk jiwanya ke dalam betul. lagu juga benar. Kita lanjut bertanya ke pemeran Harja nih. Kokoh sama Gerald. Ya nggak apa-apa. Kita panggil kita semua pokoknya. Oke. Menurut Kokoh sama Gerald, Agak aneh ya. apa? Nggak boleh gitu. Pengen tahu nih, menurut Kokoh nih, apa yang menarik dari latar budaya Tionghoa di film ini nih? Yang menarik di film Pernikahan Arwah ini ya pernikahan arwahnya itu. Baru tahu sebelumnya? Iya, aku baru tahu ada kayak gini. Ada pernikahan arwah, di mana keluarga yang ditinggalkan harus melakukan upacara pernikahan untuk orang yang sudah meninggal, yang waktu hidupnya itu belum sempat menikah. Itu yang paling menarik. Paling menarik ya. Kira-kira udah menikah, sorry? Belum. Siapa yang baru meninggal ya? Nggak ada, nggak gitu. Oke, maaf. Lanjut mungkin. Terima kasih. Kita waktunya disuruh percepat nih. Kita lanjut ke Putri Syahril sebagai pemeran Arin. Gimana pengalamannya terlibat di film horor pertama kali mungkin dengan latar belakang budaya Tionghoa ini? Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman media yang hadir pada hari ini. Dan untuk pertanyaannya, pengalamannya gimana? Jujur aja, sebenarnya ini kan ini film pertama aku juga. Wow. Dan kalau dibilang pengalaman menarik, pastinya menarik banget ya, karena pernikahan arwah The Butterfly House ini sendiri kan beda ya dari, maksudnya menurut aku temanya tuh beda lah gitu. Dan pastinya juga ketika aku kemarin syuting itu, karena ini film horor juga, jadinya aku lebih banyak nge-highlight kalau misalkan Lasem itu kan kota yang bersejarah kayak tadi Bode sudah bilang ya. Jadinya aku lebih banyak harus tahu do's and don'ts-nya di sana tuh mau ngapain, dan kita yang boleh di sana ngelakuin apa, nggak boleh apa. Dan lagi Ghost Months juga waktu itu, jadinya emang harus hati-hati, nggak boleh sembarangan lah. Jadinya pengalamannya lebih menarik lah ya untuk di bagiannya seperti itu. Berarti mungkin ada dari proses readingnya juga mungkin udah mulai banyak tahu, banyak nanya-nanya gitu untuk detail, supaya lebih detail karakternya. Yes, betul. Dan waktu itu juga aku kan baru pas aku lihat skrip, aku lihat kalau di situ aku memang harus belajar sembahyang segala macam, dan sembahyang yang pakai dupa itu di sini pun sama di sini tuh beda arti kan. Dan itu yang aku harus benar-benar tahu juga, dan untungnya dijagain lah istilahnya gitu. Oke.
Kalau gitu untuk berikutnya untuk pemeran Banu, Mas Alam, Kokoh Alam, Kokoh Ferdi Sulaiman dan Cici Bonita, kita mungkin nanti bisa ditanya sama teman-teman media langsung ya, karena kita disuruh geser nih sekarang untuk teman-teman media yang bertanya. Gitu. Nanti siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Boleh teman-teman media ada yang mau bertanya langsung. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Mic-nya di mana? Mic-nya mic siapa? Mic kita. Oh, ini di depan. Yang mana dulu? Bebas. Yang depan dulu deh, boleh nih. Depan dulu nih. Yang dekat satu dulu, satu. Sebutin nama dan dari media mana. Ya, terima kasih. Saya Arul dari Demi Film Indonesia, Demi Filmku, dan di Film TV. Yang pertama, Paul, selalu memilih hal yang tidak biasa, out of the box. Saya puas sih dari sisi ketegangan karena saya bukan orang Tionghoa tapi bergaul dengan para etnis di Bugis di Sulawesi Selatan. Sehingga di sana itu ada Tokola di Gunung Merapi. Dan sebagian sanak keluarganya itu ada yang melakukan ritual ini, dan saya kemudian flashback ke SD karena salah satu sahabat saya juga mamanya juga itu mengalami hal yang sama kan. Skrip ini. Saya kemudian harus diperjelas pada saat saya mewawancarai Ko Ferdi tadi, dan hal ini menjadi hasanah. Ferdi ini hasanah lokal kita ya, Indonesia. Jadi saya percaya sih kalau ingin menjual kearifan lokal kita, bahwa di Indonesia itu kan bukan cuma Melayu ya. Saya kemarin ke Singkawang dan terus terang Morgan magnetnya luar biasa ya. Banyak salam dari Singkawang Morgan. Dan pada saat saya kemudian melihat acting yang kemudian kamu explore, thanks to Paul, karena layer actingmu terbuka ya untuk hal yang kemudian diamnya seseorang itu Sulfa itu so creepy ya. Kalau Sulfa jangan ditanya gitu kan, sudah sangat langganan membuat kita tercengang gitu ya. Maaf kok, saya langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan. Maaf, salah satu bagian dari kritik itu adalah memuji kawan. Benar, betul. Makasih itu. Masa iya saya harus menjelek-jelekan film. Betul. Ini sorry nih. Iya, maaf banget karena sama Rusia. Gue bertanya. Hal yang pertama adalah Paul ini kan adalah latar belakang sejarah tuh, dan kemudian kita pernah dijajah oleh Jepang dan kemudian ada pembasmian atau pemusnahan etnis Cina ya kan. Apakah memang ada beberapa kegelisahan dari seorang Paul atas sejarah yang ditulis oleh penulis skenario gitu ya? Karena Paul itu kan selalu memilih sesuatu yang tidak biasa. Dari film-filmmu yang selalu saya cermati, dan itu juga saya ingatkan di depannya Ferdi, saya hadir untuk mencari celah nih. Kira-kira Paul akan mencerahkan kita apa gitu. Jadi saya pengen Paul berikan statement, karena tadi sulit untuk dia jawab, mungkin secara pribadi kali. Tapi kalau secara bersama-sama bolehlah dijawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya kepada yang paling muda mungkin ya, yang pernah di Ceribel. Saya susah untuk mengingat namamu, tapi kelompok musikmu itu saya kenal gitu kan. Saingannya yang di sebelahmu. Morgan. Kebetulan ya. Iya, paling tidak saya sangat pada saat band kalian terkenal saya baru melihat ritual hiu dan kemudian bakar kertas yang seperti itu. Kamu melihatnya seperti apa gitu ya di film horor, karena jarang-jarang ya ada horor yang kemudian mengingatkan kita, oh iya kita pernah kaya dengan film Hong Kong gitu ya, film Chinese gitu. Tiba-tiba kamu sendiri yang melakukan itu. Nah, sebagai orang muda, sebagai anak muda, karena kan paling tidak yang jualan film ini kan kamu ya, sebagai pemain gitu kan, bukan hanya produser. Jadi besok kalau 1 juta penonton itu karena pemainnya, bukan semua cast dan kru yang terlibat di film ini. Saya berharap begitu sih, karena saya percaya fans base-nya masih bagus. Gimana ya strategi kamu untuk memberikan hasanah yang beda ya, bahwa yuk nonton, soalnya ada juga loh horornya etnis Cina gitu ya, Tionghoa. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Boleh, Koko Paul itu jawab. Koko Paul langsung menjawab. Salah satu alasan kenapa saya ngambil ini adalah sebenarnya bisa di garis bawahi dengan satu kata sih, representasi.
Karena saya merasa di media seni Indonesia dari dulu, terutama di zaman Orde Baru sampai sekarang, itu representasi akurat atau setia terhadap kaum etnis Tionghoa di Indonesia itu minim sekali. Dan saya sangat tertarik untuk mengangkat representasi itu di sini dan mencoba, apalagi dengan cerita yang sangat menarik ini, dan di dua zaman ya, 1943 dan sekarang, bisa merepresentasikan bukan hanya satu periode dari budaya ini di Indonesia, tapi dua periode. Dan sebenarnya daya tarik utama itu aja sih, kesempatan untuk memberikan representasi untuk masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia di sini, di mana ada cerita yang mereka dekat dengan wajah-wajah yang familiar, dengan wajah-wajah kadang-kadang kita kita growing up terus melihat di media mostly wajah-wajahnya nggak mirip kita akan jadi merasa tidak terwakili kan. Kalau kita growing up nonton dan melihat, okay, I see my face there, I see myself there, itu ada representasi yang mewakili masyarakat gitu. Dan itu salah satu hal yang pengen diangkat di sini adalah the stories are being told, and itu aku merasa banyak banget juga kultur-kultur di Indonesia yang masih belum diangkat, bukan hanya etnis Tionghoa, tapi banyak sekali yang masih bisa diangkat di sini. Karena seperti dikatakan tadi, Indonesia ini beragam. Indonesia ini ratusan ribuan pulaunya, dan there are so many stories dari ujung ke ujung. Kenapa kok kebanyakan ceritanya fokus di tengah aja gitu? Jadi ayo boleh disebar-sebar, dan semoga ini bisa men-trigger penyebaran cerita-cerita ke ethnic groups yang lain yang ada di Indonesia. Itu sih semoga. Terima kasih Koko Paul. Berkat kejulian dari Koko Paul juga mungkin bisa melihat salah satu potensi budaya-budaya yang tersebar di seluruh Indonesia ini juga. Harapannya mungkin kedepannya akan banyak lagi film yang mengangkat budaya-budaya lain ya tentunya. Betul. Silakan mungkin Kak Gigi untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak sebelumnya buat pertanyaannya. Untuk mungkin aku jawab secara cepat aja kali ya. Aku sebenarnya pada saat aku melihat adanya sejarah dan ritual ini, dan juga pada saat aku keterima casting untuk dapat mainin Meiwa, I feel scared and honored at the same time gitu. Karena scared, maksudnya ini mistis dan segala dan pasti ada energi yang dibawa gitu. Takutnya itu, tapi honorednya karena aku berhasil mewakili perempuan-perempuan Tionghoa yang mungkin dulu nggak pernah terwakili juga gitu. Lalu di balik ketakutanku tentang si ritual pernikahan arwah ini, ternyata there's something beautiful, because ada ya mungkin arwah-arwah yang tidak sempat menemukan cintanya, mungkin it's beautiful gitu, pada saat itu bisa disatukan gitu loh. Jadi mungkin tadi berhubungan sama The Elegant Horror juga, kenapa, apa yang bisa dari aku pribadi gitu untuk nonton dong gitu, because buat aku pribadi horor itu gak selalu menakutkan dan ngomongin soal apalah yang buruk gitu, tapi it can also talk about love gitu. Dan jadi dari aku itu aja sih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Cici. Kita dikasih tahu boleh ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan seperti yang tadi. Kokoh yang ini udah tunjuk tangan duluan. Semua kita panggil Kokoh atau Cece di sini. Kokoh boleh, Kokoh namanya siapa Kokoh? Wisnu dari Kokoh. Kokoh Wisnu. Dari Kokoh. Mau tanya ke dua ya, ke sutradara. Saya sebagai penggemar film horor Hong Kong
dulu ya. Itu senang banget ada yang pakai pedang poli. Benar. Yang parkir ditempel di sidaknya. Tutup hidung benar. Selalu kom. Oke, siap kok. Singkat saja kok. Tertarik juga Singkat saja. cerita soal apa banyak ritual-ritual, banyak ini ya, yang dipelajari, hati-hati sekali gitu ya. Cuma ada yang ganjel nih. Saya melihat kayaknya kenapa ya penggambaran ritualnya kurang ini kurang detail, misalnya Kok Cucung dikasih peran lebih banyak itu ketika melakukan ini kan akan lebih menarik. Saya jadi bisa tahu kalau ritual orang Tionghoa Indonesia mungkin beda kali sama Om. Terus sama yang kedua ke Mbak Zulfa tadi cerita jalan kebalik itu pakai sling ya. Nah, pengen tahu lagi yang challenging di adegan-adegan itu, mungkin bisa cerita lagi yang lain gitu selain jalan kebalik itu rasanya gimana sih, itu pusing apa gitu. Iya. Oke, boleh. Silakan Ko Paul dulu mungkin bisa jawab soal gambaran detail budaya Tionghoa yang ada di film ini yang dilakukan oleh Ko Cucung. Sebenarnya kita coba menampilkan sebisa mungkin ritual-ritual itu, tapi sebenarnya kita tuh harus sedikit hati-hati soal tidak mengucapkan seluruh mantranya, soal kita pakai mantra asli. Jadi mantranya sudah dipesanin jangan semuanya disebut. Soalnya kalau semuanya disebut bisa kebuka portal beneran katanya. Itu salah satu hal yang kita ditakutin di awal. Jadi kita bilang oke, jadi cuma bagian ini boleh, bagian ini jangan disebut. Oh ya udah. Gitu. Jadi kita mencoba seakurat mungkin yang mantranya mantra beneran gitu. Jadi mungkin kelihatan agak ke itu. Kita juga takut kalau misalnya terlalu panjang di ritual itu mungkin jadi terasa agak dragging juga kalau misalnya terlalu panjang di ritualnya. Jadi kita coba fokus ke apalagi itu udah towards the end kan, kita pengen agak gas terornya juga dikit di situ gitu. Tapi salah satu itunya ya itu kita tidak menggunakan seluruh dari mantranya. Diwanti-wanti jangan semuanya diucapkan. Ferdi lumayan stres soal itu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ferdi mau nambahin tadi katanya. Jadi waktu pas kita bedah naskahnya sama Barang Paul juga, saya lihat memang posisi Ko Cucung di situ bukan sebagai seorang yang paling ahli dan seorang yang paling jago di bidangnya gitu. Bahwa dia sudah generasi kesekian, pernikahan arwah itu mungkin dia dengar tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan memang itu secara tradisi juga sudah mulai hilang. Jadi salah satu yang menurut saya menarik di bagian cerita tersebut adalah mereka yang tidak tahu apa-apa soal bagaimana mengatasi masalah, dapatnya saya yang bukan ahli. Jadi pada saat kita harus menangani masalah itu juga, waktu karakter Putih datang ke saya, tolong dibantu ya gitu. Karena saya sendiri tidak yakin, alat-alat juga seadanya. Jadi itu yang menurut saya akan menambah menarik, bahwa resikonya kalian dibantu bukan sama yang jago gitu. Jadi kemungkinan resiko untuk salahnya dan tidak berhasilnya lebih besar. Menurut saya itu malah bikin ceritanya lebih menarik daripada yang ketemu Byokong yang sangat profesional dan dengan alat-alat yang megah dan apa, wah kelar deh, aman gitu kan. Ini dapat Byokongnya yang katanya sih gini sih caranya gitu kan. Itu yang menurut saya sangat menarik di film, bahwa mereka nggak tahu siapa-siapa lagi yang harus dimintain pertolongan, hanya ada Ko Cucung di situ. Terima kasih lah sama Ko Cucung ya. Terima kasih Ko Cucung. Kita bergeser ke Cici coba. Ya, boleh singkat saja kalau kata Kagem. Singkat saja. Karena menurutku film horor selalu identik dengan teknis gitu. Jadi salah satu teknisnya kayak gitu di sling. Yang aku lakukan tuh nggak cuma aku ya, di film ini ada Gigi juga yang harus diseling kebalik. Jadi kita ada workshop berkali-kali, kita berdua bareng-bareng mengulang berkali-kali. Itu untuk safety sih sebenarnya, supaya pas syuting nggak harus berulang-ulang
Sama mungkin kalau buat karakter Tasya tuh ada teknisnya tuh ada body rig yang kamera nempel di badanku. Tapi sebenarnya lebih challenge itu ya karakter Tasya yang melihat masa lalunya Mehwa. Menurutku itu jauh lebih berat secara emosi. Itu sangat-sangat berat gitu buatku pribadi. Jadi itu yang paling challenge. Terima kasih CJ Julfa. Mungkin terakhir sebelum kita keluar untuk doorstop. Betul, karena waktunya juga sudah kita sudah dikode tadi udah silang gitu, silang. Mungkin Wakanda gitu. Mungkin ada satu closing statement terakhir aja mungkin dari Ko Morgan mungkin. Ko Morgan sebagai Salim mungkin untuk menutup. Ya semoga dengan ada cerita horor yang beda, yang variasi, yang variatif itu bisa membuka membuka kembali jalan seperti yang Paul bilang tadi, banyak sekali kasih kesempatan untuk tradisi-tradisi dan budaya lain yang bisa diangkat ke ranah film. Dan juga semoga ini bisa buat pecinta horor ataupun pecinta film Indonesia bisa kasih tontonan yang beda. Jadi thank you so much. Terima kasih. Terima kasih untuk para cast dan kru. Juga terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Jangan lupa mendukung film Pernikahan Arwah The Butterfly House. Bagikan pengalaman serunya nonton ini. Share di Instastory karena filmnya akan tayang di tanggal 27 Februari. Betul, satu hari tepat sebelum tanggal 28. Ya benar. Betul. Untuk seluruh update mengenai film Pernikahan Arwah The Butterfly House, teman-teman bisa follow di @NTLK Media ID atau Relate Films ID. Dan setelah ini akan ada doorstop di luar studio, mungkin teman-teman media bisa ke bagian meja di backdrop, ya di backdrop. Silakan teman-teman media mau keluar dan kita mau ucapin terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita bisa foto bareng dulu. Boleh foto dulu.